Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa ajaran Mohisme. Nah, yang pertama kita akan melihat selayang pandang tentang ajaran Mohisme itu sendiri. Ajaran Mohisme merupakan filsafat Tiongkok yang dikembangkan oleh para pengikut Mozi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mo Tzu. Ajaran ini berkembang kurang lebih pada masa yang sama dengan Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme. Dan Moisme merupakan salah satu aliran filsafat yang berkembang pada periode musim semi dan musim gugur, serta periode negara perang, sekitar tahun 770 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Pada masa itu, Mohisme dianggap sebagai salah satu ajaran filsafat yang mampu bersaing ketat dengan filsafat aliran Konfusianisme. Nah, ketika kita melihat bahwa ajaran Mohisme ini pada masanya itu sangat berkembang pesat dan juga cukup berpengaruh dalam kalangan masyarakat, juga dalam kalangan para raja dan juga kerajaan, sehingga membuat kedudukan ajaran Mohisme ini mampu berkembang dengan baik pada masa itu. Kita beralih dengan satu pertanyaan bahwa apa itu Mohisme? Untuk kita bertanya-tanya tentang apa itu Mohisme. Mohisme adalah suatu aliran pemikiran Cina dalam kurun waktu setelah Konfusius. Nah, Mohisme ini berkembang pada saat aliran Konfusius itu berkembang juga. Nah, sehingga persaingan antara kedua aliran ini cukup signifikan pada masa itu. Nah, pendiri kelompok ini adalah Mao Ti, atau juga dikenal dengan nama Mao Tzu. Dia lahir sekitar dan dia hidup sekitar pada tahun 479 sampai 381. Nah, selain itu, Mao Tzu adalah pendiri sekolah Mois. Sekolah ini berkembang pada zaman kekuasaan dinasti Zhou. Ajaran Mao Tzu sangat berpengaruh besar pada masa itu. Ajarannya sama pengaruhnya dengan ajaran yang disebarkan oleh Konfusius, sehingga pemikiran-pemikiran yang disampaikannya mampu diterima dalam ruang publik. Nah, seperti apa yang dikatakan sebelumnya tadi, bahwa ajaran Mohisme ini dan ajaran Konfusius ini cukup bersaing ketat pada masa berkembangnya. Nah, apa yang melatar belakangi tentang ajaran Mohisme ini? Nah, kita melihat bahwa perkembangan ajaran Mohisme pada masa itu bertepatan dengan berkembangnya ajaran Konfusianisme, legalisme, dan Taoisme. Keempat aliran filsafat tersebut berkembang pada periode musim semi dan musim gugur, serta periode negara perang. Pada masa itu, Mohisme dianggap sebagai pesaing Konfusianisme. Nah, beberapa anjuran yang ditolak oleh Mao Tzu ialah, nah ini adalah poin-poinnya. Yang pertama, para Konfusius tidak menghormati Tuhan dan roh-roh sehingga mereka marah. Yang kedua, para Konfusius mengadakan upacara penguburan yang lama dan mewah sehingga menghabiskan harta rakyat. Yang ketiga, mereka menganjurkan musik yang tak ada gunanya. 4. Konfusius mengajak orang percaya akan nasib yang membuat orang malas. Nah, dari beberapa poin yang menjadi bahan penolakan Mao Tzu terhadap ajaran Konfusius ini merupakan bahwa Mao Tzu berpendapat bahwa poin-poin inilah yang menghalang kehidupan rakyat sendiri, sehingga rakyat itu sendiri semakin terbelenggu oleh kemiskinan. Nah, ajaran Mohisme sendiri tentunya ada beberapa tesis yang disodorkan sebagai bahan ajaran dasarnya. Mao Tzu juga mengajukan 10 tesis besarnya, bertujuan untuk menyebarkan ajarannya. Adapun ke-10 tesis Mohis, yaitu yang pertama, mengangkat orang yang kompeten. Yang kedua, mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan pemimpin. Yang ketiga, cinta universal. Yang keempat, menentang agresi militer. Yang kelima, menghemat pengeluaran. Yang keenam, hemat dalam pemakaian.
Yang ketujuh, kehendak Tian. Yang kedelapan, penjelasan tentang roh-roh. Yang kesembilan, menolak musik. Yang kesepuluh, menolak fatalisme atau nasib. Nah, tentu poin-poin ini sangat penting menurut Mao Tzu itu sendiri, karena baginya bahwa ke-10 tesisnya ini dapat membantu kehidupan masyarakat pada masa itu dan bisa mendorong rakyat untuk keluar dari kemiskinan yang terbelenggu oleh ajaran Konfusianisme. Nah, dasar-dasar pokok ajaran Mao Tzu adalah hidup sederhana, cinta universal, saling mencintai yang mencakup semua orang, hidup berdampingan dengan damai dan manfaat bagi sesama. Bagi Mao Tzu yang penting dari semua ajaran ialah hasil nyata. Nah, ketika pada masa itu merupakan masa perang. Nah, sehingga pada saat itu kehidupan masyarakat selalu dilingkupi oleh kekacauan atau pembunuhan-pembunuhan yang sedang terjadi. Nah, sehingga kalau kita melihat bahwa ajaran Mao Tzu ini lebih menitik beratkan atau lebih mengarah bagaimana rakyat itu sendiri mencari atau mencapai kehidupan yang damai, yang jauh dari pembunuhan dan juga peperangan. Nah, kita melihat bahwa salah satu tesis yang sangat terkenalnya itu adalah cinta universal. Cinta universal merupakan bagian dari ke-10 tesis Mozi yang ada. Cinta universal menanggapi kekacauan dunia yang terjadi karena rakyat cenderung bertindak untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan bersama, sehingga mengorbankan orang lain. Yang kedua, pengaruh ajaran Maoisme pada masanya. Ajaran Maois atau Mozi pada masanya perkembangannya mengalami kemajuan serta ketenaran yang menggema ke setiap pelosok. Ajaran ini bersaing ketat dengan ajaran Konfusianisme yang juga berkembang pada masa yang sama. Titik tolak dari ajaran Mozi ini untuk menanggapi ajaran dari kelompok Konfusianisme. Ajaran Mozi lebih cenderung melihat pada tindak tanduk moral daripada konsep tentang moral itu sendiri. Nah, yang berikut, pengaruh ajaran Maoisme ini muncul ketika mampu mengkritik ajaran Kongsi sebagai terlalu fatalistik, hambur sumber daya alam, serta buang waktu untuk upacara-upacara perkabungan yang berlarut-larut, serta menguras kesejahteraan rakyat. Nah, itu ada juga kejatuhan ajaran Maoisme itu sendiri. Nah, selama masa Zankuo Shidai, Maoisme dipraktikkan di banyak negeri di Tiongkok, tetapi terhempas ketika dinasti Qin yang legalis naik ke tampuk kekuasaan Tiongkok, dan Maoisme kemudian mati ketika Konfusianisme dijadikan oleh dinasti Han sebagai ideologi negara. Nah, masuk ke bagian penutup, Maoisme tidak bernasib langgeng kecuali di sekitar abad ke-4 dan ke-3 sebelum Masehi, ketika tidak ada ajaran lain yang dominan ketimbang Maoisme. Itulah mengapa Maoisme hanya bertahan begitu singkat dan tidak mampu bertahan lama, sebab di lain hal ajaran Maoisme juga memiliki kelemahan. Jelas ada bagian tertentu dari Maoisme yang tidak realistis dan boleh dibilang bertentangan dengan kodrat manusia.